Alhamdulillah kita sudah membaca doa. Selanjutnya Ustadz akan absen terlebih dahulu ya buat kelas 7 Ikhwan nih. Seperti biasa, nanti yang disebutkan namanya bilang hadir ya. Baik, yang pertama Ananda Abdul Halim. Hadir Ustaz. Oke, sip. Next, selanjutnya setelah Abdul Halim ada Ahmad Ridwan. Hadir. Oke. Terus Azmi, Hadir Ustaz. Resta, Hadir. Dimas, Hadir. Fahri, Hadir. Fayyaz, Hadir. Haidar, Hadir. Zon Ahmad Bilal, Hadir Ustaz. Muhammad Bagus, Hadir. Muhammad Fadil Arya Putra, Hadir. Muhammad Farash. Ada Muhammad Farash. Hadir. Oke, ada. Terus Muhammad Lukman, Hadir. Muhammad Rayyan Fadil, Hadir. Raffi Fajar Putra, Hadir Ustaz. Robi, Hadir. Sadam, Hadir. yang terakhir Zaki. Hadir. Masya Allah, luar biasa nih. Sudah lengkap, berarti menandakan sudah siap. Sebelum Ustadz akan lanjutkan, Ustadz akan screenshot dulu nih, teman-teman. So, kameranya dibuka ya. Yuk, kameranya dibuka. Silakan. Ustadz tunggu nih. Ayo, Fadil, Arya, terus Fayyaz, sama Ahmad Ridwan. Silakan. Dibuka ya. Oke. Fayyaz. Teman-temannya nungguin nih. Ayo, silakan Fayyaz. Oke, Fayyaz. Nyadang nih Fayyaz nih. Oke, Fayyaz, silakan dibuka kameranya nih. Teman-temannya udah nungguin. Kalau Fayyaz belum dibuka nih, nanti nggak akan mulai-mulai nih belajarnya. Ayo. Apa ini kalau nggak dibuka? Oke, Fayyaz. Apa koneksi suara saya kedengaran gini, Fayyaz? Oke. Baik. Di Japri untuk dibuka gitu. Di WA takutnya nggak ini. Baik, saya akan screenshot dulu ya. Sementara nanti saya akan di akhir saya juga akan screenshot lagi. Oke, dihitung mundur. Semuanya senyum ya. Lihat ke kamera, mukanya di kamera semua kelihatan. Full muka ya, full face. Full face. Oke. Dihitung mundur dari 3, 2, 1. Jangan lupa senyum. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillah sudah bergabung ya. Nah, buat teman-teman di sini, sebelum Ustadz akan berlanjut nih ya, Ustadz akan berlanjut ke pembelajaran. Ustadz ingatkan lagi nih, sekarang kita masih dalam kondisi pandemik dan apalagi sekarang PPKM diperpanjang teman-teman. Jadi Ustadz ingatkan lagi nih buat teman-teman di sini untuk selalu menaati prokes kesehatannya ya. Ya, protokol kesehatannya yang dimana ketika kalian keluar selalu bawa apa? Hand sanitizer pertama. Kedua, harus menggunakan masker nih.
lebih bagus double masker ya. Yang dianjurkan double masker. Terus ketika pada saat ketika keluar, jauhi kerumunan. Jadi ketika ada kerumunan, jangan ikut didekati, jangan, tapi dijauhi. Dan ketika ada yang meminta salam, gunakan kayak gini ya, salam jarak jauh gitu. Dan ketika mau masuk ke rumah juga selalu kita bersihkan tangan kita ya, cuci tangan dan lain sebagainya gitu. Biar apa? Biar ketika kita keluar pas waktu masuk jangan tertular ke keluarga kita ya. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah dari wabah COVID-19 dan diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, kita sudah diawali dengan berdoa. Semoga kita semua diberikan kekuatan. Kekuatan apa nih? Kekuatan melawan kemageran. Wah, mager kan? Udah mah di rumah kan? Udah di rumah, nggak ada orang tua. Itu enak banget tiduran ya di kasur. Udah tiduran. Wah, males banget itu. Mau buka Zoom atau mau ngerjain tugas itu. Kayaknya tuh ngumpulin niat dulu tuh. Niat kumpul baru bisa ngerjain tuh. Karena luar biasa itu. Dan niatkan, makanya ketika pas waktu belajar nih di aktivitas-aktivitas sekarang, tanamkan pada diri kalian, niatkan dalam hati untuk mencari ilmu, melawan rasa kebodohan gitu ya. Niat belajar karena apa? Ketika kita mencari ilmu, yang harus kalian tekankan itu karena ilmu itu kan cahaya ya, teman-teman. Ilmu itu cahaya. Kalau hati kita banyak mengeluh, aduh PJJ, males nih belajar, banyak gerunak atau mengeluh gitu. Tutup hati itu tuh. Yang ada adalah apa? Ketika pas waktu belajar sekarang nih, nggak ada hasil apa-apa. Beneran, nggak ada hasil apa-apa. Tetapi kalau di awal niatkan sebelum masuk Zoom, niatkan Bismillah ya Allah, niat ingin belajar. Diawali dengan niat dalam hati, niat ingin belajar. Semoga apa yang saat ini teman-teman siapkan nih, mau belajar nih, mudah mudah dipahami apa yang Ustaz sampaikan, mudah diikuti juga dan lain sebagainya. Ustaz tahu teman-teman di sini pasti ngerasain males minta ampun ya, apalagi di rumah ya, pasti males banget itu. Mau ketemu teman susah, mau ngobrol juga susah kan. Yang ada kita ketika kalian mau belajar pun itu luar biasa susah banget kan. Makanya awali dengan niat dan selalu berdoa kepada Allah semoga diberikan semangat, dijauhkan rasa malas ya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, Ustaz izin akan meng-share materi kali ini ya. Kemarin kan kita udah belajar nih tentang penjumlahan, pengurangan. Sebenarnya penjumlahan pengurangan itu sendiri sudah diajarkan ketika di waktu SD ya. Ketika waktu SD. Nah, sekarang kita akan pelajari materi apa sih yang setelah ini akan kita pelajari. Oke, sedangkan izin share terlebih dahulu ya. Mohon maaf ya kalau agak sedikit lama. Sedangkan izin share terlebih dahulu ya. Oke, Bismillah. Oke, baik. Teman-teman, kelihatan semuanya? Oke, kasih jempol ya kalau kelihatan. Kasih jempolnya kalau kelihatan. Oke, mantap. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan belajar perkalian. Masya Allah ya. Kita akan belajar perkalian. Kemarin kita udah belajar pengurangan, penjumlahan. Sekarang kita akan belajar perkalian, teman-teman. Oke, sebelum kita berlanjut, oke. Nah,
apa sih yang kita akan dapatkan ketika pembelajaran hari ini gitu, atau ketika Zoom matematika ini, teman-teman akan mendapatkan memahami manfaat mempelajari operasi perkalian dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yang kedua, siswa teman-teman di sini akan memahami sifat-sifat operasi perkalian. Dan yang ketiga, teman-teman di sini akan menentukan hasil operasi perkalian positif dan negatif. Jadi ada 3 poin yang ketika pas waktu Zoom ini kita akan dapatkan. Baik teman-teman, Ustadz akan mulai ya. Sebelumnya Ustadz cek lagi nih, untuk suara Ustadz jelas nggak? Kedengaran jelas nggak? Jelas, Ustadz. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum berlanjut ke perkalian nih teman-teman, apakah kita pernah berpikir nggak nih, apakah ada hubungannya nih operasi perkalian dengan operasi penjumlahan pada bilangan bulat? Kita mulai berpikir, ada nggak ya hubungannya ya? Sebenarnya di waktu ketika kalian SD pun, kalian udah mempelajari ya operasi perkalian itu sendiri. Dan kita di sini ada pertanyaan, apakah ada hubungan antara perkalian dengan operasi perkalian sama hubungan dengan penjumlahan? Oke, kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari terlebih dahulu ya. Pernahkah teman-teman melihat resep dokter seperti berikut? Saya akan lihatkan. Di resep itu coba perhatikan pada bulatan merah. Ada 3 kali 1. Mungkin teman-teman di sini ada yang paham 3 kali 1 itu maksudnya gimana? 3 kali sehari. Tahan dulu dong, ganteng. Oh. Oke, silakan Haidar. Maksudnya apa, Haidar? 3 kali sehari. Ya, 3 kali sehari. Maksudnya gimana 3 hari sekali? Jadi minumnya 3 kali dalam 1 hari gitu. Oh, minumnya 3 kali dalam 1 hari. Oke, silakan. Ada lagi Abdul Halim. Yo. Mungkin mau jawab Abdul Halim? Yang lain ada lagi nggak nih? Selain Haidar, tadi udah bagus, keren, mantap nih Haidar. Yang lain ada nggak nih? Yang lainnya? Selain Haidar, silakan. Oke, dadah, berarti sama ya. Kita sepakati itu sama dengan yang Haidar ucapkan tadi, 3 kali sehari. Jadi kalau dalam resep obat ya, pernah kalau kalian ketika berobat mau kemana aja biasanya ada tulisan 3 kali 1, ada juga 2 kali 1, ya enggak? Ada yang 1 kali 1. Nah, 3 kali 1 ini sebenarnya kan diminum obatnya dalam 1 hari, yaitu enggak, jangan sampai gini ya, harus mikirnya dalam 1 hari, contoh pagi langsung 3 pil diminum, enggak. Tetapi dalam 1 hari paginya sekali, ya enggak, siangnya sekali, sore atau malamnya sekali. Nah, sebenarnya hal sederhana itu berawal dari perkalian, operasi perkalian. Perhatikan. Jadi, resep dokter tersebut bermakna bahwa pasien tersebut sebaiknya meminum obat 3 kali dalam 1 hari. Dengan kata lain, 3 kali sehari itu adalah 3 kali 1 hari, 1 ditambah 1 ditambah 1. Perhatikan. Lihat, di sini udah mulai muncul nih penjumlahannya. Ya kan? Benar nggak? Di sini udah kelihatan. Oh, ternyata ada penjumlahan di sini. Lihat. Perhatikan, di sini ada penjumlahan nih, teman-teman. Ternyata kalau 3 kali sehari itu, yaitu sehari kita minum pagi ya sekali, siangnya sekali, sore atau malamnya sekali. Kalau ditotalkan jadi 3. Oh, ternyata 3 kali 1 ini adalah 1 ditambah 1 ditambah 1, teman-teman. Nah, di sini udah mulai muncul ya. Oh, yang tadi perkalian ternyata ada penjumlahan nih, teman-teman. Baik, kita pakai permasalahan yang berbeda lagi nih, teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan di laptop atau HP kalian. Nah, di sini ada sebuah gedung nih. Sebuah gedung tersusun atas 5 lantai nih, teman-teman. Jika tinggi 1 lantai gedung adalah 6 meter, nah perhatikan. Jika satu gedung ini, 1 lantai, mohon maaf,
satu lantai ini tingginya itu 6 meter. Oke, ada yang tiba-tiba langsung jawab. Bentar ya. Nah, jadi saya jelaskan dulu. Dari antara di sini sampai satu lantai ini itu adalah 6 meter, teman-teman. Nah, kalau seandainya dalam gedung ini terdapat 5 lantai nih, teman-teman. Sedangkan satu lantainya 6 meter. Maka berapakah tinggi gedung tersebut? Oke. Oh, Abdul Halim. Masya Allah. Silahkan Abdul Halim. Wah, sudah. 30 meter, Ustaz. Masya Allah, betul. 30 meter. Kan udah aku jawab tadi. Ya, berarti harusnya raise hand dulu ya, jangan langsung jawab ya teman-teman. Oke. Iya. Jadi ketika pas waktu menjawab, raise hand dulu, nanti Ustadz akan sebutkan baru jawab. Tapi udah bagus nih, keren, semangat banget. Ada Lukman tadi juga, wah luar biasa nih teman-teman. Nah, betul, ternyata ini di sini jawabannya 30 meter. Nah, yang menjadi pertanyaan, kita kan dalam matematika butuh proses nih teman-teman. Nah, ada yang tahu nggak proses untuk mendapatkan 30 meternya gimana nih? Sesuai, oke Abdul Halim, silakan. Oke. Jadi 5-nya tuh dikali 6, Ustaz. Oke, 5-nya dikali 6. Terus? Ya, jadi 30 meter. Ya, ininya prosesnya gimana nih? Langsung tiba-tiba, betul jawaban 30 meter. Berarti akan ada prosesnya di sini. Jadi gimana nih biar hasilnya 30? Bagus, betul banget ya. 5 kali 6, Ustaz. Sesuai yang tadi berkaitan tentang obat. Nah, di situ kan kalau obat 3 kali 1 hasilnya 3. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, 6 kali pokoknya, Ustaz. Oke, berarti 6 kali. Oke, di sini ada Faras, silakan. Oke, Abdul Halim bagus nih, keren. Oke, kita akan jabarkan lagi ya. Udah betul nih jawabannya. Silakan Faras tadi. Cuma kayak Halim, Ustaz. Oh iya, caranya gimana nih? Jadi apa 5-nya atau 6-nya ada 6-nya ada 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 5. Oke. Sip. Jadi sama dengan 30 gitu ya. Ah, betul Faras. Keren. Semuanya bagus nih udah menjawab. Mantap. Ketika kalian menjawab, Ustadz udah acungkan jempol, udah kasih nilai. Berarti menandakan kalian tuh minimal berani untuk menjawab. Maupun salah maupun benar. Nanti kita bareng-bareng membenarkan. Betul nih. Yaitu 6 ditambah 6. Kenapa sih Ustadz 6 tambah 6? Kenapa nggak 5 tambah 5? Kan kita kan lihat, perhatikan gedung. Di sini kan Ustadz bilang, dalam satu lantai itu, yaitu tingginya 6 meter. Sedangkan di sini ada berapa lantai? Oh, di sini ada 5. Berarti di sininya 6, di sininya 6, di sininya 6, di sininya 6. Berarti ini tuh caranya 6 ditambah 6 ditambah 6 sebanyak 5 kali. Dan betul jawabannya itu 30 meter. Lihat, perhatikan teman-teman. Teman-teman tidak harus datang ke gedung itu, bawa meteran, dihitung. Tetapi melihat aja. Cuma melihat, yang penting sudah paham. Oh, ternyata satu lantai 6 meter. Oh, pasti udah tahu nih, tingginya pasti 30 meter tanpa atap ya, tanpa atap di situ. Lihat, ini manfaat ketika kalian mempelajari perkalian. Nah, itu sangat berdampak ya dalam kehidupan sehari-hari ini. Jadi, matematika bukan hanya sekedar, aduh pusing Ustaz, pusing lihat angka kayak gini. Tetapi dalam kehidupan nyata pun, kalian itu pelajaran matematika itu sangat berpengaruh loh. Ya kan? Mempengaruhi banget dalam kehidupan sehari-hari ini, teman-teman. Baik, ada satu lagi. Nah, ini untuk caranya ya. Jadi, permasalahannya dalam bentuk perkalian, yaitu 5 kali 6. Yaitu 6 ditambah 6 ditambah 6 sebanyak 5 kali. Maka jadilah 30 meter nih teman-teman. Nah, satu kali lagi nih ada permasalahan. Nah, tadi yang di awal berkaitan tentang resep dokter. Kedua, mencari tinggi ya. Mencari tinggi suatu gedung. Sekarang ada Endang. Ceritanya Endang adalah anak yang rajin menabung nih teman-teman. Endang tuh rajin banget. Belum ya, aduh sabar, aduh Masya Allah pinter-pinter nih, aktif banget.
Ntar, Ustaz cerita dulu dong. Kasih kesempatan Ustaz cerita gitu. Oke, jadi si Endang ini ceritanya rajin nih. Atau lebih enak Ustaz ambil contoh teman-teman di sini aja. Abdul Halim, Masya Allah. Ceritanya Abdul Halim nih rajin nabung ya. Rajin menabung, Masya Allah. Udah mah ganteng, rajin menabung, soleh lagi. Masya Allah, luar biasa. Nah, rajin nabung. Nah, tiap bulannya nih Abdul Halim tuh selalu nabung 500.000 nih teman-teman. Oh, keren kan? Nah, Abdul Halim ini menabungnya sebanyak 7 kali nih teman-teman. Berturut-turut ya, berturut-turut. Nah, tentukan banyaknya tabungan Abdul Halim dalam 7 bulan nih. Dipotong, potong dan bunganya kita abaikan. Oke, yang belum, Lukman dulu. Ya, waduh. Lukman, silakan Lukman. 35 juta. 35 juta. Oke, kata Lukman 35 juta, teman-teman. Aku Ustadz. Apa? Aku 3.500.000. 3.500.000. Oke, nggak apa-apa, bagus. Terus ada siapa lagi tadi? John ya? Lukman, keren, bagus, nggak apa-apa. Lukman. Terus John sekarang, John Ahmad Bilal. 3.500.000. 3.500.000. Oke, ada yang lain? 3,5 juta ya, saya tulisnya ya. Oke, Abdul Halim berapa Abdul Halim? Wah, banyak banget. 35 juta sama nih. 3,5 juta. 3,5 juta. Oke, 3,5. Raffi Fajar berapa? Sama Ustaz, 3,5 sama. juta. Oke, berarti kita udah sepakatin ya teman-teman bahwa untuk jawabannya 3,5 juta nih. Nah, sekarang Ustaz yang mau jadi pertanyaan nih teman-teman, caranya gimana dalam proses tiba-tiba 3,5 juta itu? Kan nggak mungkin tiba-tiba 3,5 juta gitu. Oke, John Ahmad Bilal. Aduh, Masya Allah, Abdul Halim. Gantian ya. Karena dia setiap bulan menabung 500.000. Oke, berarti gimana nih? Jika dikalikan 7 maka jadi 3.500.000. Oke, Berarti 500.000 tambah 500.000 tambah 500.000 tambah 500.000 sampai 7 kali. Nah, berarti 3 kali 500.000 ya tadi tuh kata John Ahmad bilang. Berarti yang bulan pertama 500.000 ditambah, oh maaf, kurang nolnya. 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000. 1, 2, 3, 4 ditambah 500.000. Minimal 2 ya. Ditambah 500.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi. Ditambah 500.000 nih teman-teman. Oke. Nah, ternyata kalau dihitung-hitung 500.000 tambah 500.000 jadi 1 juta. 1 juta ditambah 500.000 jadi 1.500.000 ditambah 500.000 2 juta. Nah, ditambah ini 2.500.000, 3 juta dan 3.500.000 teman-teman. Ternyata totalnya itu adalah 3.500.000. Nah, benar nggak sih? Jawaban teman-teman di sini luar biasa, ternyata aktif, pinter lagi nih teman-teman. Kita coba, bener nggak ya? Wih, betul, Masya Allah, betul. Tepuk tangan buat kita semua yang the best ya. Pinter, Masya Allah. Sesuka nih yang kalau semangat kayak gini. Dan saya harapkan ke pelajaran yang lain juga kayak gini ya. Tetap semangat, belajar, tanya kalau nggak paham. Terus juga kalau ngerasa yakin bisa, jawab aja gitu. Jangan tadi, raise hand dulu ya. Belum selesai cerita tiba-tiba langsung raise hand. Pak, saya sesat. Nanti saya cerita dulu. Ketika udah disilakan baru. Baik teman-teman. Nah, dari 3 permasalahan tadi kita bisa ngambil kesimpulan nih teman-teman. Ternyata secara umum untuk elemen A, nih saya anggap ini elemen A-nya ya. Elemen A ini yaitu bilangan bulat positif dan B-nya adalah bilangan bulat ya. Positif dan bilangan bulat. Positif juga harus di sini. Ketika A dikali B diartikan menjumlahkan B sebanyak A kali. Ya, kayak tadi ya. Ketika pas waktu ketika pas Ustadz kasih contohkan tentang resep dokter, ya kan? 3 kali 1. Nah, yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1. Nah, perhatikan ternyata yang di depan ini sebanyak 3.
Nah, ini juga sama teman-teman. Ketika A dikali B, maka B terus dijumlahin sebanyak A, teman-teman. Begitu. Ini berarti konsep dasar dalam perkalian. Nah, ini yang menjadi kalian harus paham ya. Oh, ternyata dalam perkalian itu kayak gini ya. Nggak tiba-tiba A kali B, contoh 2 kali 6 sama dengan 12. Harus tahu 12 ini dari mana? Harus dirincikan. Oh, 12 itu 2 kali 6 berarti 6-nya sebanyak 2 kali. Jadi 6 ditambah 6 sama dengan 12. Begitu teman-teman. Baik. Ini konsep dasarnya yang harus teman-teman ingat. Oke, kita akan berlanjut. Nah, tadi kan berkaitan tentang perkalian dalam kehidupan sehari-hari ya, teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke sifat pada operasi perkaliannya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah mempelajari ya ketika di waktu SD juga mengenai tentang sifat pada operasi perkalian, teman-teman. Nah, pertama ada komutatif yang dimana A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, yang kedua ada asosiatif yang dimana A kali B tutup kurung dikali C, yaitu akan sama ketika A dikali B dikali C. Yang ketiga distributif. Saat sini bikin dua ya, ada penjumlahan dan pengurangan. Jadi ketika A kali buka kurung B ditambah C, itu hasilnya akan sama. A kali B ditambah A kali C. Begitu juga untuk pengurangan. Nah, ini kan masih dalam teori ya. Kita akan buktikan nih teman-teman. Benar nggak sih ketika A dikali B itu bakalan sama dengan B dikali A? Atau ketika A kali B dulu, habis itu dikali C, itu akan sama hasilnya dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. Kita akan buktikan nih teman-teman. Baik, di sini kita akan mengecek sifat komutatif dan sifat asosiatif nih teman-teman. Nah, kita udah ada nih, perhatikan di pojok sebelah kiri, kita udah ada nih, kita akan membuktikan sifat komutatif dan asosiatif di sebelah bawah nih. Baik, teman-teman, di sini Ustadz ada sebuah baris dan kolom ya, tabel ya. Di sini yang dimana di sini Ustadz mewakili angka 1, teman-teman. B-nya itu mewakili 5 dan C-nya itu adalah 4 nih, teman-teman. Nah, di kolom atau di baris keempat ini, di sini ada instruksi tentang A dikali B nih, teman-teman. A-nya itu adalah 1, B-nya ada 5. Maka hasilnya berapa nih, teman-teman? Ada yang bisa jawab? Oke, Abdul Halim, silakan. 5, Ustadz. Oke, 5 nih. Bagus, pintar. Yang baris selanjutnya, di sini B dikali A, berapa? Oke, Haidar, silakan. 5. Oke, 5. Nah, sekarang berlanjut. Baris selanjutnya. Oke, John Ahmad Bilal. Kita rincikan dulu. Berapa? A kali B-nya berapa dulu nih? 5, C-nya 4. Oke. Oke, pertama A kali B. 1 kali 5 katanya 5. Habis itu dikali dengan C. C-nya itu 4. Jadi sama dengan 20. Oke, pintar. Berlanjut. B kali C. Silakan siapa? Oke, Raffi Fajar. Ntar lu, ini tunjuk dulu kan Ustaz. Raffi Fajar, silakan. 20. Oke, B kali C itu 2, 20. Sekarang selanjutnya A dikali B dikali C. B kali C dulu, habis itu A. Silakan Dimas. Nanti sabar. Berapa Dimas? 20. Oke, pertama kan 1 ya, dikali dengan B kali C-nya kan udah temu ya, 20. Jadi sama dengan 20. Oke, teman-teman coba perhatikan ya. Kita perhatikan pada sifat komutatif. Lihat, di sini AB, yang ini kan, nah, AB itu bakalan sama hasilnya dengan B dikali C. Sama nggak? Oh, ternyata sama teman-teman. Luar biasa ya. Sekarang kita perhatikan sifat asosiatif nih teman-teman. A dikali B dulu, habis itu dikali C. Nah, ini didapat 20 teman-teman. Sedangkan yang sebelah kanannya B dikali C dulu, habis itu A. Kan B dikali C kan 20 nih. Habis itu dikali A, A-nya itu 1.
maka didapat 20 juga. Nah, jadi ternyata asosiatif ini ketika A dikali B dahulu dikali C, setelah itu dikali C, atau B dikali C dulu, habis itu dikali A, hasilnya akan sama, teman-teman. Hasilnya akan sama. Oke, ya sudah ada jadi gambar. Oh, ternyata kayak gini, ternyata sifat-sifat dari komutatif maupun asosiatif, teman-teman. Baik, teman-teman, kita akan mengecek nih sifat yang ketiga, tetapi untuk terhadap penjumlahan nih, teman-teman. Baik, seperti biasa nanti yang tahu raise hand dulu, nanti Ustaz akan tunjuk ya, jangan langsung jawabannya ya, teman-teman. Baik, teman-teman, di sini masih sama. Untuk A-nya 1, B-nya 5, dan C-nya 4 nih, teman-teman. Maka ketika B ditambah C itu berapa nih, teman-teman? Oke, Haidar duluan. Bagus, silakan Haidar. 9. Oke, 9. Oke, sip, bagus. Nah, betul. Selanjutnya, A dikali B tambah C nih. Silakan, Zaki. 9. Nanti, kan saya belum nyebut nama. Siapa? Zaki, silakan. Zaki. B tambah C 9. Habis yang ininya, terus? Dikali A. Oke, A-nya berapa? 9. Oke, 1 dikali 9 ya. Jadi ternyata hasilnya 9. 9. Oke, pintar Zaki. Masya Allah. Selanjutnya nih, A dikali B nih, teman-teman. Yang belum. Faras, sok coba. Mau Ustaz. Oke, berapa? 5. 5. 5 kali B, 5. Oke. Terus selanjutnya siapa? Silakan. Ares Hengin. Faizullah. B dikali C berapa? Berapa? 20. 20. B kali C 20. B kali C. Ya, B dikali C, A dikali B. A kali B-nya 5. Oke, baik. Selanjutnya. U. Ya, selanjutnya siapa? 9. Nggak dipilih malah jawab. Iya, nanti sabar bentar. Saya tunjuk dulu nih yang belum dulu soalnya. Siapa yang belumnya? Nanti. Oke. Lukman. Tadi mana Lukman? Lukman dulu. 9. Oke. 9. A kali B berapa? 5. 5. Kali 5B. A kali C? 4. 4. Oke, nah habis itu 5 tambah 4? 9. 9. Kayaknya ini, mohon maaf, kayaknya ada yang salah. Ini harusnya A, ini tuh. Nah, ini harusnya A. Baik. Nah, di sini kita dapat kesimpulannya bahwa ternyata A dikali B ditambah A kali C itu hasilnya 9, teman-teman. Nah, begitu juga ketika B ditambah C, B tambah C kan 9, terus dikali A, A-nya sendiri adalah 1, jadi 9. Nah, teman-teman perhatikan. Ternyata di sini memiliki nilai yang sama, teman-teman. Nah, oke, nilai yang sama, teman-teman, bahwa kalau A ketika B ditambah C dulu, habis itu dikali A, atau A kali B, A kali C ditambah dengan, terus habis itu dijumlahkan, maka hasilnya sama, teman-teman. Ini distributif. Baik, selanjutnya, teman-teman. Nah, perhatikan. Sekarang udah masuk ke pengurangannya ya. Tadi kan penjumlahannya, sekarang pengurangan. Nah, saya di sini koreksi. Di sini bukan A kali B, tetapi B kali C, tetapi A kali C. Oke. Baik, di sini siapa yang mau bisa jawab? Silakan. Oke, siapa? Dimas nih yang jarang. Oke, silakan Dimas. B dikurangi C berapa, Dimas?
5 dikurangi 4 sama dengan 1. Oke, ya bagus nih, benar, harusnya dia ada penjelasan 5 kurangi 4 jadinya 1. Pintar, betul Dimas. Selanjutnya Faizullah. Hasilnya 1. Oke, caranya gimana gampang? Ya, karena dikurang 4 terus jadi 1, terus A-nya tuh 1 dikali 1 kali 1 1. Oke, sip, bagus. Nah, untuk yang AB Ustadz akan tunjuk nih, biar jangan itu-itu aja. Ustadz akan nunjuk Kresta. Oke. Kresta, A kali B berapa Kresta? A kali B 1 kali 5. Betul, 1 kali 5. Jadi berapa jawabannya? 5. Oke, pintar. Selanjutnya A dikali C. Yang jawab Ananda Bagus. Silakan Bagus, berapa? A-nya berapa, C-nya berapa nih? A-nya 1, C-nya 5. Oke, jadi berapa? C-nya 4. Oh, 4. Ya, baik. 4. Terus? Sama dengan 4. Oh, 4. Pintar, bagus. Terus? Ya, Anda bagus, emang bagus. Selanjutnya, Robi. Saya akan tunjuk biar kena semua nih. Silahkan Robi. Di sini yang akhir nih Robi. A-nya berapa? A kali B 1 kali 5 5. A dikali C 1 dikali 4 4 dikurangin 5 kurang 4 sama dengan 1. Oke, 1 kali 5 jadi 5, 1 sininya 4 jadinya 1. Masya Allah, betul Robi. Jadi perhatikan teman-teman, ini kan yang ini ya, 1 jawabannya. Yang ini jawabannya 1. Perhatikan nilainya sama teman-teman, ya kan? Nah, ini yang disebut distributif dalam perkalian terhadap pengurangan teman-teman. Nah, itu adalah yang saya contohkan mengenai tentang sifat-sifat distributif yang dimana nilainya akan sama dengan menggunakan sifat-sifat tersebut. Baik, teman-teman. Nah, teman-teman, kita jadi jangan sampai matematika itu hanya sekedar terpaut tentang angka-angka, teman-teman. Dalam kehidupan sehari, apalagi tentang agama kita, agama Islam pun ada kaitannya loh, teman-teman. Ya, perhatikan nih, teman-teman. Di sini ada Ustadz bikin beberapa kolom nih, teman-teman. Nanti ada yang kosong nih. Yang kosong ini teman-teman yang akan menjawab nih, teman-teman. Di sini di kolom pertama, kalau yang positif itu Ustadz anggap melaksanakan. Ya, yang positif melaksanakan. Sedangkan yang negatif itu berarti meninggalkan, teman-teman. Nah, yang kolom yang tengah ini Ustadz anggap ini kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga ya. Nah, yang kolom yang kedua ini kalau positif itu perintah, sedangkan negatif itu adalah larangan. Jadi kalau positif perintah, yang negatif larangan di kolom tengah. Nah, yang ketiga ini hasil, teman-teman. Perhatikan, di sini Ustaz mengaitkan konsep ketakwaan dengan operasi perkalian bilangan bulat nih, teman-teman. Nah, konsep takwa itu kan, istilah atau definisi takwa itu kan teman-teman harus tahu nih. Yang dikatakan orang-orang bertakwa itu apa? Yaitu melaksanakan perintah Allah, ya kan? Dan menjauhi larangan Allah yang dilarangnya, gitu kan? Jadi melaksanakan apa yang diperintahnya dan menjauhi yang dilarangnya, gitu teman-teman. Nah, perhatikan pada baris pertama, teman-teman. Di sini ketika melaksanakan perintah, nah ya perintah, berarti itu termasuk takwa. Karena konsep dasar takwa tadi secara definisi yaitu melaksanakan perintah, menjauhi larangannya. Nah, ketika melaksanakan berarti terus sesuai perintah Allah, nah maka dia termasuk takwa. Nah, itu positif. Jadi orang bertakwa itu hal-hal yang positif. Perhatikan pada baris kedua nih, teman-teman. Di sini positif, berarti melaksanakan. Melaksanakan apa? Yang negatif, berarti yang dilarang. Ya, contohnya apa? Berarti mencuri, ya enggak? Atau tidak sholat, ya kan?
harusnya membantu orang tua, tidak, malah fokus main game. Nah, gitu. Itu berarti termasuk bukan bertakwa karena yang dilarang, ya kan? Nah, pertanyaannya yang kosong ini yang dijawab apa nih, teman-teman? Ada yang bisa jawab? Oke, Ustaz akan tunjuk ya. Siapa yang akan menjawab? Ananda Lukman. Oke, silakan Lukman. Untuk baris ketiga yang kosong ini, berarti takwa atau tidak takwa nih, teman-teman? Tidak takwa. Oke, tidak takwa. Kenapa nggak tidak takwa nih? Harus ada alasannya. Alasannya terkait ini tentang definisi takwa nih, teman-teman. Gimana Lukman? Kenapa disebut tidak takwa? Karena meninggalkan kali perintah. Oke, betul. Karena meninggalkan perintah. Maksudnya gini, yaitu yang diperintahkan, contoh kewajiban kita di SMP apa coba? Apalagi udah mau balik, yaitu sholat. Harusnya sholat duhur. Ah, nggak mau, nanti nih asik main game. Tiba-tiba karena terlalu asik meninggalkan sholat. Jadi tiba-tiba waktu sholat, aduh, saya lupa nih, belum sholat. Wah, itu berarti tidak takwa. Contoh lain, ibu kalian nih, contohnya bagus, beliin apa ya? Beliin ini sayur ke pasar, contohnya gitu. Kata bagusnya, nggak mau, mager, males. Nah, itu adalah harusnya kita kan patuh terhadap ucapan orang tua, karena dalam Al-Quran atau agama kita tuh harus nurut apa yang dikatakan orang tua. Jangan sampai bilang aja tuh berdosa, apalagi aduh nggak mau, males, yang lain aja. Nah gitu, itu lebih banyak banget tuh, dosa banget. Nah gitu. Nah itu makanya itu termasuk tidak tertakwa, bernilai negatif, teman-teman. Bagus Lukman. Nah, yang terakhir nih, gimana yang terakhir? Ada yang bisa jawab? Oke, Kresta, silakan Kresta. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Ya, betul, positif. Berarti apa kalau positif? Itu berarti takwa. Oke, takwa. Kenapa bisa dikatakan takwa nih? Karena larangan ditinggalkan. Contohnya gimana? Contohnya seperti apa? Contohnya main game jadi nggak main game. Oke, ditinggalkan. Masya Allah, betul nih. Karena kan hari libur atau pas waktu teng sholat duhur. Aduh, lagi asik-asiknya nih, masa main aja tuh. Bentar lagi mau naik peringkat nih, mau jadi legend. Wah, tapi karena dengar suara azan, sholat dulu lah. Nah, ditinggalkan, sholat dulu, yang wajib dulu gitu, ditinggalkan. Masya Allah, begitu. Luar biasa, Kresta. Nah, jadi teman-teman, saya harapkan kita belajar matematika bukan hanya sekedar perhitungan angka, plus maupun minus, apalagi angka yang paling besar ataupun angka yang paling kecil. Tapi di sini ada nilai-nilai yang kalian harus pahami. Ternyata hal positif pun bisa dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang konsep ketakwaan. Ya, tadi yang dikatakan oleh Kresta tadi, yaitu meninggalkan yang dilarang, kayak meninggalkan main game, pas waktu azan, waktunya sholat, harusnya langsung waktu sholat. Ketika pas lagi mau main game lagi nih, mau melanjutkan main game, ternyata waktu sholat duhur ataupun asar, ditinggalkan main gamenya, langsung sholat duhur ataupun asar. Bagus nih teman-teman. Ini adalah konsep mengenai tentang ketakwaan, teman-teman. Oke, nah ini dalam matematikanya kayak gini, sama, yaitu positif ketemu dengan positif, maka negatif. Yaitu ketika positif dikali dengan positif, maka hasilnya positif. Positif ketika dikali dengan negatif, hasilnya negatif. Negatif dikali positif akan negatif. Negatif ketemu negatif, maka menjadi positif, teman-teman. Mungkin hal-hal yang ini nggak asing ya, yang gambar tabel ini nggak asing buat teman-teman di sini. Karena sudah diajarkan di waktu SD ya biasanya. Baik, teman-teman. Kita akan mulai masuk ke prakteknya nih, teman-teman. Perhatikan. Kita mau mencoba
mengenai tentang konsep tadi. Ketika positif, positif dikalikan dengan positif, hasilnya positif. Ketika positif dikalikan negatif, maka hasilnya negatif. Kita akan praktekkan ya teman-teman. Nah, di sini A-nya itu mewakili setiap kolom dan baris ya. A-nya di sini A. Oh, di sini A-nya yang baris atau kolom kedua A-nya 4, B-nya negatif 4. Maka ketika A dikali B hasilnya berapa? Nah, sekarang Ustaz akan tunjuk aja ya. Biar lebih mendebar-debarkan gitu. Aduh, jangan saya kan bisa gitu. jangan saya. Oke. Fayaz. Oke. Fayaz, kedengaran suara Ustaz Fayaz? Oke, Fayaz. Oke. Halo, Fayaz. Ya, sekali lagi Ustaz panggil. Fayaz, ada nggak nih Fayaz? Apa Ustaz? Oke. Perhatikan Fayaz. Nah, di sini Ustaz A-nya 4 Fayaz, B-nya negatif 4. Maka ketika dikalikan A dikali B, maka hasilnya berapa nih Fayaz? Ya, silakan berapa? 4 dikali negatif 4. Konsepnya udah diajarkan tadi tuh. Tentang positif dikali dengan positif jadi positif. Positif dikali dengan negatif, maka hasilnya apa nih teman-teman? Ayo. Saya akan tunjuk yang dimatikan kameranya nih. Oke. Berapa teman-teman? Fayaz? Hasilnya berapa? 4 dikali negatif 4, hasilnya berapa nih? Silakan, Fayaz. Ya, berapa Fayaz? Oke, dibantu sama Fadil Arya Putra nih. Dibantu sama Fadil Arya Putra, silakan. Fadil Arya Putra, dibuka kameranya audio. Jadi berapa, Fadil? Yang 4. Yang ini 4, hanya 4, B-nya 16. 16 positif atau 16 negatif? Negatif. Negatif 16. Pintar. Kenapa negatif? Kan di sini positif ketemu dengan negatif, maka hasilnya negatif teman-teman. Oke, saya akan tunjuk lagi Ahmad Ridwan. Yang baris ketiga Ahmad Ridwan yang ini. Kita tulis ya, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga nih. Berapa A dikali B-nya, hasilnya berapa di sini nih? Ahmad Ridwan. 24. Betul. Mantap. Bagus. Ahmad Ridwan. Ustaz tanya ke Zaki. Zaki, silakan Zaki. Yang baris keempat. Kolom 4. Yang ininya berarti berapa? 8. 8 apa? 8 positif. Negatif. Negatif ke 8. Perhatikan, karena 2-nya positif, min 4-nya itu negatif. Ketika positif dikali negatif, maka hasilnya negatif ya. Bagus, Zaki. Selanjutnya, Ustaz tunjuk Lukman. Baris kelima nih Lukman. 2. Oke, pintar. 2. Selanjutnya, untuk yang baris ke-6, Ustaz tunjuk yang belum, Dimas. Berapa 0, Dimas? Ustaz. Oke, betul. 0 ya. Bagus. Terus, Ustaz tunjuk lagi. Faizullah. Baris ke-7 Faizullah. Berapa? 2. Oke, betul. 2. Oke, terus Fayaz. Masih ada Fayaz? Suara Ustaz kedengaran Fayaz? Mungkin sinyal kali ya. Kita positif aja, mungkin sinyalnya putus-putus. Lanjut, Ustadz akan tunjuk ke Bagus. Baris ke-8 Bagus. Mohon maaf,
kolom ke-8. Yang ini bagus. Aduh, kenapa nih? Oh, aduh. Ya, aduh gimana nih? Tadi langsung kaget loh. Aduh. 12. Oke, pintar, Masya Allah. Nah, karena apa 12? Karena negatif dikali dengan negatif. Hasilnya positif, teman-teman. Bagus. Emang bagus. Selanjutnya, Ustadz akan tunjuk ke siapa yang belum tadi ya? Azmi, baris atau kolom ke-9 Azmi. Min 3, ininya 3. Jadi negatif 9, Ustaz. Negatif 9, betul. Bagus. Azmi. Terus terakhir Farash. Yang baris ke-10 Farash. Negatif 24. Oke, pintar. Masya Allah, luar biasa teman-teman kelas 7A di sini. Oke, baik teman-teman. Ini sedikit ya mengenai tentang pemahaman tentang perkalian. Kita udah belajar mengenai pertama manfaat apa yang kita pelajari tentang perkalian dalam konteks permasalahan kehidupan sehari-hari kayak tadi. Yang sering kita temuin itu resep dokter, ya kan? Terus juga kita mau menghitung tinggi gedung, menghitung tinggi gedung. Terus yang ketiganya adalah banyaknya menabung. Kalau seandainya dalam 1 bulan nabungnya 500.000 sampai 7 bulan. Nah itu kan sama konsep atau manfaat ketika kalian mempelajari perkalian, teman-teman. Terus juga ada sifat-sifat juga ya. Ada sifat asosiatif, komutatif, distributif, dan yang terakhir mengenai perkalian ketika negatif dikali negatif, positif dikali positif, maupun negatif dikali positif. Itu hasilnya apa, teman-teman? Semoga apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami. Atau di sini ada pertanyaan nggak nih sebelum saya akan tutup? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, oke Dimas, silakan Dimas, Insya Allah. Silakan Dimas. Itu Ustadz yang tugas di GCR buat kapan? Masya Allah. Tadi belum mau Ustadz ini sampaikan. Luar biasa. Dimas, udah ingetin. Terima kasih. Baik teman-teman, di GCR itu ada 2 soal sebenarnya. Tapi yang kalian kerjakan itu soal pertama, teman-teman. Kerjakan yang soal pertama. Yang keduanya itu mempersiapkan buat pertemuan berikutnya nih, teman-teman. Di situ kan ada ya soal kedua, itu buat persiapan untuk pertemuan kedua. Nah, yang pertama yang kayak tadi mengenai tentang perkalian positif sama negatif. Oke, bagus pertanyaannya. Itu tugas buat hari ini setelah Zoom dikerjain ya. Kan cuma berapa soal ya. Insya Allah lah. Mudah ya. Baik, teman-teman sini ada lagi? Oke, Lukman, silakan Lukman. Ustadz itu kolomnya boleh di print. Oke, boleh nggak Ustadz mau di print? Boleh, silakan. Mau di print boleh. Mau kalian tulis tangan juga boleh, bebas. Mau tulis tangan boleh, mau di print juga boleh. Silakan, bagus. Pak, laptop saya lagi di bawah, jadi nggak ada GCR. Mana dong? Oh, ini pakai apa? HP ya? Hah? Ini yang Zoom pakai HP atau pakai laptop? Laptop Bunda ini juga. Nggak ada GCR. Email, download aja atau di web. Tapi namanya bukan nama aku soalnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti Ustadz akan kirimkan kode Google Classroom-nya. Nama akunnya apa, nanti kasih tahu ke Ustadz biar nanti Ustadz tahu, oh ini punyanya bagus gitu. Nanti masuk aja ke web GCR, nanti saya akan kirimkan kode matematikanya buat bergabung ke GCR-nya, nanti kasih tahu ini Ustadz akun bagus gitu. Ya. Oke, makasih Ustadz. Mantap. Sama-sama bagus. Oke, baik. Ada lagi teman-teman? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin dan baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
dan doa akhirul majlis. Subhanaka Allah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman sekalian ya, buat teman-teman kelas 7A. Cukup sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz izin live. Ya, silakan Abdul Halim. Oke.